Selamat pagi, kami dari kelompok 2 membahas tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Vina Mutiasari, yang kedua Ahsan Kaizen, yang ketiga Daniel Stefanius, dan yang keempat Reza Rudi Revansyah. Topik pertama akan dijelaskan oleh Vina Mutiasari. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos, berarti keluarga rumah tangga, dan dan sebagai rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model general equilibrium atau keseimbangan umum yang menggunakan uang dalam dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tak terbatas. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tentunya terdapat masalah yang dialami oleh pelaku ekonomi. Terdapat masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Paper ini disusun guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro, sebagai sarana berlatih diri untuk menulis serta membangun dan melatih kebersamaan. B. Identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Pelaku ekonomi harus dapat menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. 2. Keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. 4. Hambatan dalam kegiatan ekonomi. C. Rumusan masalah. Pada bagian ini akan dipaparkan rumusan-rumusan dari masalah yang akan dibahas pada bab 2 pembahasan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa pengertiannya? 2. Masalah pokok ekonomi dan pengaruh mekanisme harga. 3. Apa yang dimaksud dengan sistem pengaturan perekonomian? 4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia? D. Tujuan. 1. Untuk mengetahui dasar pengertian ekonomi. Yang kedua, mengetahui masalah pokok ekonomi dan sistem mekanisme harga. Ketiga, mengetahui maksud dari sistem pengaturan ekonomi. 4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya, bab 2 akan dibacakan oleh Reza Rudi Revansyah. Oke, bab 2. Pembahasan. A. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Metodologi sering disebut sebagai the queen of social sciences
ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model general equilibrium atau keseimbangan umum yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya, terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah. B. Masalah pokok ekonomi dan sistem pengaruh mekanisme harga. Setiap manusia pastinya punya masalah dalam menjalani hidup ini. Masalah yang dihadapi dapat bersifat internal dan eksternal. Begitu juga dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua masalah pokok ekonomi. A. Menurut aliran klasik, yaitu masalah pokok ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Untuk mencapai kemakmuran, barang-barang kebutuhan harus tersedia di tengah masyarakat karena masyarakat sangat heterogen. Maka barang-barang yang tersedia pun sangat beragam jenisnya, sehingga muncul permasalahan bagi produsen, yaitu barang apa saja yang harus diproduksi. Yang kedua, distribusi. Menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, agar suatu barang atau jasa yang dihasilkan dapat sampai kepada orang yang tepat dibutuhkan. Sarana dan prasarana distribusi yang baik. 3. Konsumsi. Menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda, barang hasil produksi yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Idealnya dapat dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat pula. Yang B, menurut aliran modern, ekonomi mengakomodasikan masalah ekonomi dalam 3 masalah pokok, yaitu 1. Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan atau diproduksi dan berapa jumlahnya, atau what. 2. Bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan atau diproduksi, atau how. 3. Untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan atau diproduksi, atau for whom. Yang C, sistem pengaturan ekonomi akan dibacakan oleh Hasan Kaizen. Ya, sistem pengaturan ekonomi. Sistem ekonomi secara konkret terbilang cukup sulit untuk dijelaskan, karena beberapa ahli cenderung memiliki teori yang berbeda. Berikut penjelasan dari beberapa ahli. A. Ghilarzo. Menurut Ghilarzo, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. B. Gregory Grossman dan M. Manu. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi. McEachern. Seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau what, how, and for whom.
dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan beberapa ahli tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia yang akan dibacakan oleh Daniel Stefanius. Berikut faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu mencakup mineral, iklim, sumber air, atau sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka. Yang ketiga, akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Yang keenam, pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. Yang ketujuh, faktor non-ekonomi. Yang kedelapan, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil, serta pemerintah yang lemah dan korup yang sangat menghambat kemajuan ekonomi. Yang kesembilan, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, dan motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Yang 10, susunan dan tertib hukum. Susunan dan tertib hukum serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Akhir bab 3, kesimpulan saran akan dilanjut oleh Hasan Kaizen. Kesimpulannya, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat. Kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun, Indonesia mampu memberikan kemajuan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sistem produksi, distribusi, konsumsi. Selain itu, barang apa yang akan dibuat, untuk siapa barang itu dibuat, dan bagaimana cara pembuatan barang. Dalam sistem ekonomi, dilihat beberapa faktor seperti SDA, SDM, teknologi, serta keadaan sosial budaya. Saran, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini, tidak luput dari salah, kami menerima saran dan kritikan dari semua pihak kepada kami dengan tujuan bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi dan tidak terulang di kemudian hari.
Sesungguhnya yang salah itu datangnya dari kami, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.